Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan demonstrasi pemeriksaan toraks pada seorang pasien. Pemeriksaan toraks ini nanti akan kita tekankan pada pemeriksaan respirasi. Untuk pemeriksaan kardiovaskular nanti akan ada pada sesi berikutnya. Kita mulai ya. Pertama tentunya kita harus memperkenalkan diri dulu kepada pasien dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan fisik ya. Selamat siang. Saya Dr. Dewi. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Mas siapa? Mas Ari. Ya. Kita mulai ya pemeriksaan fisiknya. Pertama, seperti pada umumnya, pemeriksaan fisik itu terdiri dari inspeksi atau dari pengamatan, kemudian palpasi, kemudian perkusi, dan nanti akan diakhiri dengan auskultasi. Pada inspeksi, pada pemeriksaan toraks ini, pertama kali kita akan melihat bentuk dada dari pasien ini. Bentuk dada yang normal adalah apabila diameter transversumnya itu adalah 2:1 dengan diameter anteroposteriornya. Pada pasien ini bentuk dadanya adalah normal. Bentuk dada yang tidak normal misalnya apabila diameter transversumnya hampir sama dengan diameter anteroposteriornya seperti pada pasien-pasien emfisema. Kemudian bisa juga terjadi bentuk sternum yang menonjol ke arah depan yang kita sebut dengan dada atau pectus carinatum. Sedangkan apabila sternumnya ke arah belakang itu kita sebut dengan pectus excavatum. Setelah kita melakukan inspeksi untuk melihat bentuk dada, kemudian kita menilai pergerakan dadanya secara dinamis ya. Kita lihat bagaimana saat pasien melakukan pernapasan. Apakah ada bagian dada yang tertinggal atau tidak? Pada pasien ini, kedua dinding dadanya bergerak secara teratur dan sama. Ya. Kemudian kita lihat apakah ada otot-otot bantu nafas yang ikut ketika pasien ini melakukan pernapasan. Kita lihat apakah ada retraksi di suprasternal, retraksi di infraklavikular, atau retraksi dari otot-otot dadanya. Pada pasien ini tidak ditemukan adanya retraksi di suprasternal, infraklavikular maupun di otot-otot dadanya. Kemudian kita mulai dengan pemeriksaan dada posterior dulu. Pemeriksaan dada posterior seperti pada umumnya kita melakukan pemeriksaan inspeksi dulu. Inspeksi kita lihat warna kulitnya, kemudian kita lihat apakah simetris atau tidak, kemudian lihat apakah ada tumor, kemudian kita lihat juga pada saat pasien melakukan pergerakan nafas, apakah simetris atau tidak. Pada pasien ini inspeksinya kita dapatkan dalam kondisi normal. Setelah inspeksi kita lakukan palpasi. Palpasi, sebelum melakukan palpasi, kita harus berusaha membuat suhu tubuh tangan kita sama dengan suhu tubuh pasien dengan cara melakukan menghangatkan tangan kita dengan seperti ini. Kemudian kita melakukan palpasi secara general. Kita lihat apakah pasien ada mengalami nyeri tekan atau ada teraba tumor atau tidak. Setelah melakukan palpasi secara general, kita juga bisa melakukan palpasi untuk menilai proses inspirasi dan ekspirasi dari pasien kita, apakah optimal atau tidak. Nanti kita akan meletakkan tangan kita dan kedua ibu jari kita di vertebrae torakal 7 dan kita akan meminta pasien untuk melakukan inspirasi dalam, kemudian dilanjutkan dengan ekspirasi dalam. Mas, tarik napas dalam. Kita lihat ya, kedua ibu jari ini menjauh. Kemudian silakan Mas ekspirasi keluarkan napasnya dan ibu jari akan kembali ke tempat semula. Sekali lagi coba tarik napas dalam, kita lihat ya. Kemudian
Turunkan, Mas. Ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan fremitus pada pasien ini. Nanti kalau saya bilang 77, tolong bilang 77 ya. Kita meminta pasien untuk mengatakan 77. Ya, 77. 77. 77. 77. 77. Ya, pada pasien ini fremitus atau getaran yang dihasilkan pada sisi kanan maupun kiri adalah sama. Ada kalanya fremitus itu tidak sama antara kanan dengan kiri. Fremitus itu bisa meningkat atau melemah. Fremitus yang meningkat kita temui pada kondisi adanya infiltrat seperti pada pasien pneumonia. Sedangkan fremitus yang melemah itu misalnya kita jumpai pada pasien emphysema, pasien dengan atelektasis ya, maka itu fremitusnya akan menurun. Setelah itu kita lakukan perkusi. Perkusi kita lakukan secara general di sisi kiri dan sisi kanan dari toraks pasien. Perkusi yang normal pada paru adalah sonor, ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan auskultasi. Pemeriksaan auskultasi pada toraks menggunakan sisi diafragma dari stetoskop. Pasien diminta inspirasi dan ekspirasi seperti biasa. Nanti tarik napas dan buang napas seperti biasa ya. Kita mulai dari supraskapula. Kemudian kita lakukan pada kedua sisi dari dinding torak belakang. Auskultasi yang normal akan berbunyi vesikuler pada lapang toraknya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan dada anterior. Tadi sudah kita nilai bentuk dadanya ya. Kemudian kita lihat juga apakah ada kelainan-kelainan lain pada dada anteriornya ini ya. Selain bentuk dada, kita lihat apakah ada ginekomastia atau pembesaran payudara pada laki-laki. Kemudian apakah ada spider nevi yang merupakan suatu stigmata dari penyakit sirosis hepatis ya. Nah, kemudian pasien kita minta untuk berbaring. Pada saat berbaring ini kita juga sekaligus mencari apakah ada tanda-tanda pulsasi dari jantung. Biasanya pulsasi jantung akan terlihat pada sela iga kelima, 1 atau 2 jari medial dari garis mid clavikula kiri. Ya, biasanya di sini kalau memang terlihat. Setelah inspeksi kita akan melakukan palpasi. Palpasi seperti tadi kita lakukan palpasi secara general dulu untuk melihat adakah nyeri tekan, kemudian teraba tumor dan juga ekspansi dari dinding dada ya. Maaf ya. Oke, kemudian kita lakukan palpasi untuk menilai fremitus seperti tadi pada dada posterior. Nanti kalau dibilang 77 seperti tadi ya. 7 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 pada pasien ini fremitusnya normal.
kita lakukan perkusi pada dinding dada anterior. Perkusi itu menggunakan jari tengah tangan kiri sebagai plesimeter atau sebagai alas, dan sebagai alat ketuknya menggunakan jari tengah dari tangan kanan. Dan gerakan tangan kanan adalah menggunakan sendi pergelangan tangan dan tidak melibatkan sendi siku. Kita mau mulai perkusi dari dada sebelah kanan. Kita lakukan perkusi di sela-sela iga. Hasil perkusi pada dada yang normal atau pada paru yang normal adalah sonor. Perkusi bisa menghasilkan hasil hipersonor apabila komponen udara lebih banyak dibandingkan komponen badat, seperti pada pasien-pasien dengan emfisema. Perkusi bisa menghasilkan suara yang redup apabila komponen udaranya lebih sedikit dibandingkan komponen padatnya, seperti pada infiltrat pada pasien pneumonia. Perkusi juga bisa menghasilkan suara pekak apabila tidak ada komponen udara, jadi hanya ada komponen padat seperti pada efusi pleura. Setelah perkusi secara general pada dinding dada, kita lakukan perkusi untuk menilai batas paru hati. Perkusi pada batas paru hati kita lakukan dari arah kranial ke kaudal sepanjang garis mid clavicular. Jadi ini adalah clavicular, kita tentukan garis tengahnya, kita ambil. Pada laki-laki yang badannya atletis, maka garis ini akan melewati papila mame. Kita lakukan perkusi dari kranial ke kaudal hingga terjadi perubahan dari suara sonor ke redup. Lakukan ya. Lakukan perkusi pada sela iga. Nah, ini sudah terjadi perubahan dari sonor ke redup. Ini adalah batas paru hati. Biasanya kita temukan perubahan ini pada sela iga 6. Setelah selesai menentukan batas paru hati, kita menentukan batas paru lambung. Batas paru lambung kita lakukan perkusi dari garis aksila anterior. Sebelumnya saya akan beritahukan dulu tentang garis aksila ya. Maaf ya. Ini adalah aksila. Di sini adalah garis aksila anterior. Kemudian di pertengahan dari aksila adalah garis mid aksila, dan di belakang ini adalah garis aksila posterior. Ya. Kemudian kita akan melakukan perkusi untuk menentukan batas antara paru dengan lambung menggunakan garis dari aksila anterior ini. Kita akan menemukan perubahan dari sonor ke timpani. Kita mulai ya. Nah, ini kita dapatkan perubahan dari sonor ke timpani. Umumnya kita dapatkan ini pada sela iga ke-8. Untuk menentukan batas paru jantung, nanti lebih jelasnya akan diberikan pada pemeriksaan fisik kardiovaskular. Setelah kita menentukan batas paru hati dan batas paru lambung, kemudian kita akan melakukan auskultasi. Kemudian kita akan melakukan auskultasi di dinding dada posterior. Auskultasi dengan menggunakan stetoskop itu kita gunakan bagian membran ya. Kita mulai dari supraskapula. Kita lakukan auskultasi secara menyeluruh. Ya, selesai. Kemudian kita beralih ke dinding dada anterior. Auskultasi akan dilakukan dengan menggunakan sisi membran dari stetoskop ini. Kita mulai.
Kita auskultasi seluruh bagian paru. Normal auskultasi itu adalah vesikuler pada seluruh lapang paru. Kita bisa menemukan suara nafas bronkofesikuler apabila kita melakukan stetoskop di area bronkus, yaitu di sepanjang garis sternal di sela iga 1 dan sela iga 2, kanan dan kiri. Kita juga bisa menemukan suara trakea apabila kita melakukan auskultasi di trakea di sini, di suprasternal. Beberapa suara napas tambahan yang mungkin bisa kita temukan, misalnya adalah rongki. Rongki bisa rongki basah maupun rongki kasar. Kemudian bisa juga ada suara ekspirasi yang memanjang atau ada suara wheezing seperti pada penderita asma bronkialis. Demikian pemeriksaan toraks pada pasien telah kita lakukan, dan setelah itu pasien kita minta untuk duduk kembali, menggunakan pakaiannya kembali, sedangkan kita kembali dengan mencuci tangan sesuai dengan prosedur WHO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.